Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Prodi Teknik Komputer yang sedang mengambil mata kuliah pengantar rekayasa dan desain oleh Bapak Insinyur Elizar ST MSc MPhil IPM. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang materi problem statement. Perkenalkan, nama saya Arifah Mula dengan NPM 250411101100002. Masalah nyata yang kami ambil adalah mahasiswa sering lupa mematikan lampu dan kipas di ruang kelas setelah digunakan. Terus judulnya itu Sistem Otomatis Pengendali Lampu dan Kipas Ruang Kelas Berbasis IoT. Di kampus seringkali kita menemukan ruang kelas yang AC, kipas, dan lampunya masih hidup sedangkan ruangannya sudah kosong. Jadi sebenarnya terlihat sepele, tapi menimbulkan dampak yang cukup besar. Jadi penggunaan listrik yang tidak efisien ini menyebabkan pemborosan energi dan tentunya meningkatkan biaya operasional kampus setiap bulannya. Untuk mengatasi hal tersebut, kami memandang perlu adanya sistem otomatis berbasis sensor dan IoT. Sistem ini nantinya dapat mendeteksi keberadaan orang di dalam ruangan, menyalakan lampu dan kipas saat ruangan digunakan, dan akan mati otomatis ketika ruangannya kosong. Selain itu, sistem ini juga mampu mengirimkan data penggunaan energi ke server sehingga pihak pengelola dapat memantau konsumsi listrik secara real time dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan energi kampus. Tujuan dari sistem ini adalah merancang sistem pengendali lampu dan kipas otomatis berbasis IoT dan yang mampu mendeteksi keberadaan orang dan mengatur penggunaan energi secara efisien. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi listrik ruang kelas minimal 20-30% dalam 1 bulan, serta membantu kampus menerapkan konsep smart campus yang hemat energi dan ramah lingkungan. Untuk input dari sistem otomatis pengendali lampu dan kipas ruang kelas berbasis IoT, yang pertama data dari sensor PIR, keberadaan atau gerakan. Yang kedua data dari sensor LDR atau lux meter, tingkat pencahayaan. Yang ketiga ada data dari sensor arus opsional untuk memantau konsumsi listrik lampu atau kipas. Terus setting pengguna. Waktu tunda atau delay-nya sebelum mematikan tuh minimal 5 menit atau lebih. Itu mode manual otomatis dan jadwal pengecualian. Selanjutnya perintah dari antarmuka web atau mobile atau miss override on or off lihat log. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wastawi Khairat. NPM saya 250411101100125. Saya berasal dari Prodi Teknik Komputer. Saya akan melanjut penjelasan dari teman saya. 1. Pembacaan sensor. Mikrofon seperti ESP32 akan membaca data dari beberapa sensor, yaitu sensor gerak untuk memprediksi ada tidaknya orang di ruangan. Ada juga sensor cahaya untuk mengetahui tingkat pencahayaan, dan ada juga sensor arus untuk melihat seberapa banyak listrik yang digunakan. 2. Keputusan otomatis. Sistem akan mengambil keputusan berdasarkan data dari sensor. Kalau sensor PIR atau PIR mendeteksi gerakan, berarti ruangan sedang digunakan, maka lampu dan kipas akan menyala otomatis. Kalau tidak ada gerakan selama beberapa menit, sistem akan menganggap ruangan kosong dan mematikan lampu dan serta kipas. Kalau cahaya alami sudah cukup terang, sistem akan mengurangi atau mematikan lampu agar lebih hemat energi. 3. Pengendalian perangkat. Setelah keputusan dibuat, microcontroller akan mengirimkan perintah ke relay sebagai saklar otomatis untuk menyalakan atau mematikan lampu dan kipas sesuai kondisi ruangan. 4. Pengiriman data ke server. Semua data seperti status perangkat dan pemakaian listrik akan dikirim ke server melalui jaringan Wi-Fi. Data ini bisa dilihat oleh pihak pengelola kampus secara real time lewat dashboard atau aplikasi. 5. Tampilan dan pemantauan. Di dashboard,
Pihak kampus dapat melihat laporan penggunaan energi, status setiap ruangan kelas, dan mendapatkan notifikasi jika lampu yang menyala terlalu lama. 6. Keamanan sistem. Agar aman, sistem hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki akun dan kata sandi, serta data dikirim secara transkripsi supaya tidak bisa diubah oleh pihak lain. Perkenalkan, nama saya Rizfa Kaisarina dengan NPM 2504111000001. Di sini saya akan menjelaskan output dari sistem tersebut. Yang output pertama yaitu perintah untuk menyalakan atau matikan lampu dan kipas angin atau juga aktuator. Yang kedua ada kejadiannya seperti waktu untuk menyalakan atau mematikan, durasi dari pemakaian listrik, dan konsumsi energi apabila sensor arus dipasang. Yang ketiga ada dashboard web atau mobile yang menampilkan status real-time ruangan, grafik penggunaan energi, serta notifikasi dari sistem. Yang terakhir itu ada laporan periodik. Laporan periodik ini bisa berupa laporan harian maupun laporan mingguan yang berisi laporan sistem bekerja. Itu bisa dilaporkan untuk tim pengelola kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan batasan-batasan sistem. Yang pertama yaitu ada akurasi deteksi yang bergantung pada jenis dan pemasangan sensor. Ada beberapa jenis sensor yang tidak dapat mendeteksi apabila orang duduk lama di suatu tempat. Yang kedua itu sistem itu membutuhkan koneksi jaringan untuk fitur monitoring. Tetapi ada juga beberapa fungsi seperti menghidupkan atau mematikan otomatis itu dapat masih berjalan tanpa internet. Yang ketiga yaitu perangkat yang digunakan harus disesuaikan dengan tegangan dan beban lampu atau kipas agar tetap aman. Yang keempat yaitu kamera tidak digunakan dan hanya menggunakan sensor gerak untuk mengurangi isu privacy. Lalu selanjutnya yaitu masalah skalabilitas, yaitu penambahan banyak ruangan memerlukan manajemen perangkat dan bandwidth sehingga server harus dipersiapkan. Yang terakhir yaitu kondisi ekstrim seperti pemadaman listrik, gangguan jaringan itu harus dihandle miss, yaitu menunda, mematikan atau mengembalikan kontrolnya itu menjadi kontrol manual. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.